Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Malang beserta seluruh pengurus Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Malang. Yang kami hormati juga seluruh anggota Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Malang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama bertatap muka walaupun lewat daring dengan keadaan sehat walafiat. Semoga dengan sehat ini menambah keimanan kita, menambah silaturahmi kita, menambah ukhuwah kita, dan menambah keimanan pada diri kita sehingga semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala sehingga menambah kekuatan iman Islam kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke pangkuan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi. Peran kita sebagai anggota Dharma Wanita dalam hal ini saya kategorikan 3 hal, yaitu yang pertama sebagai istri. Kita semua tahu bahwa sebagai istri aparatur negara kita juga harus bisa menjadi pendamping, menjadi motivator kepada suami kita agar suami kita dapat bekerja dengan baik, dapat terjaga kesehatannya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah selalu mengingatkan apabila suami pergi keluar atau kerja dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu jangan lupa pakai masker, kemudian cuci tangan sebelum masuk ruangan, dan sebagainya. Kemudian tugas kita juga, peran kita sebagai istri ASN, yang kedua adalah sebagai ibu. Sebagai ibu tentunya dalam hal ini di era pandemi kita menyadari bahwa kegiatan anak-anak kita yang masih belajar melalui daring. Maka sebagai ibu kita juga harus siap untuk menjadi pendamping, menjadi guru pengganti atau guru di rumah, membimbing dan mendampingi anak-anak kita agar siap untuk belajar melalui daring. Kemudian peran yang ketiga yaitu sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat kita juga harus memulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, agar kita bisa menjadi contoh atau teladan di lingkungan. Ini adalah satu kesatuan. Jadi kalau salah satu tidak berfungsi maka akan sulit untuk melaksanakan tugasnya atau kewajibannya. Yang pertama yaitu adalah ibu jari. Kita sebagai perempuan atau wanita diharapkan menjadi contoh atau pemimpin, panutan di dalam keluarga kita dan di lingkungan kita. Yang kedua adalah jari telunjuk. Jari telunjuk. Sebagai perempuan, kita harus punya kekuatan untuk memerintah atau menjadi motivator di dalam keluarga kita. Jari telunjuk ini tugasnya adalah menunjuk. Jadi kita harus berani menunjuk tangan atau angkat tangan di dalam misalkan ada keluarga kita yang belum patuh atau melaksanakan protokol kesehatan. Yang ketiga adalah jari tengah. Jari tengah. Sebagai perempuan, utamanya ibu, kita harus menjadi penyeimbang, menjadi hakim, bisa menjadi penengah bila ada permasalahan-permasalahan di dalam keluarga kita. Salah satu contoh mungkin antara suami, anak berbeda pendapat atau berbeda hal dalam
menerapkan protokol kesehatan, maka kita juga bisa harus menjadi penengah. Yang keempat yaitu jari manis. Fungsi sebagai jari manis ini adalah sebagai seorang ibu kita bisa harus menjadi pemanis, penangkap, atau bisa menjadi istilahnya penampung apabila ada suami mengeluh, kemudian anak-anak kita mengeluh karena kegiatan mungkin yang berlebih, karena capek dan sebagainya. Maka disinilah fungsi jari manis, yaitu menjadi penyejuk atau menjadi penasihat di dalam keluarga kita. Yang terakhir yaitu jari kelingking. Jari kelingking yaitu bagaimana kita berpikir kreatif di era pandemi ini. Yang tidak boleh dilupakan adalah tetap menjaga imun agar kita aman dalam menghadapi era pandemi ini. Menjaga iman dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus mempunyai keyakinan yang lebih bahwa semua hal yang diciptakan di bumi ini adalah sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tak lupa saya ucapkan Dirgahayu. Selamat Hari Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-75 dan Hari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.